Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film The Point Man. Film dibuka dengan memperlihatkan kita adegan sekelompok turis Korea yang akan mengunjungi negara Afghanistan. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh sekelompok pasukan Taliban, mereka semua meminta untuk dibukakan pintu. Namun Pak supir yang ketakutan akhirnya kabur dan tiba-tiba Pak supir pun ditembak oleh pasukan Taliban. Setelah kejadian itu salah satu pria Korea memberikan pasportnya, yang membuktikan dirinya ataupun lainnya hanyalah turis, bukan memiliki maksud lain. Akhirnya semua warga Korea yang ada di dalam bus itu, dibawa oleh kelompok tersebut untuk dijadikan sandera Taliban. Tak lama kemudian berita Korea mengumumkan penculikan itu secara global, hingga diketahui warga Korea mereka telah disandera Taliban. Sebagai imbalan pembebasan, pasukan Taliban meminta Korea untuk menarik pasukannya dari Afghanistan, dan meminta tebusan untuk membebaskan 23 prajurit Taliban yang ada di penjara Kabul. Sementara di tempat lain seorang agen intelijen Korea, bernama Park Dae-sik dibebaskan dari penjara. Ia dibebaskan lebih cepat karena diminta untuk membantu dalam pembebasan sandera Korea yang diculik oleh Taliban. Selain itu pemerintah Korea pun mengirim seorang negosiator ahli dalam misi pembebasan sandera ini. Adegan beralih ke Wakil Menteri Luar Negeri Korea, mereka pergi ke Kabul untuk menyusun strategi diplomasi dan bernegosiasi langsung agar para sandera dibebaskan, bahkan sebelum itu kedutaan telah berusaha melakukan negosiasi dengan Taliban, tapi Taliban tidak ingin melepaskan sandera. Di hadapan Kemenlu Afghanistan, mereka meminta untuk membebaskan tahanan Taliban untuk menebus seorang Korea yang disandera, seperti hal yang dilakukan untuk membebaskan sandera negara lain. Tapi untuk ini Kemenlu menolak karena jumlah yang terlalu banyak. Wakil Menlu kemudian menawarkan akan mengirim lebih banyak pasukan demi memperluas fasilitas medis di negara Afghanistan. Dae-sik yang telah lama tinggal di Afghanistan mengenali orang-orang di sini, ia memperingati bahwa mereka tidak akan pernah menyepakati pertukaran sandera. Kemudian siaran pers dilakukan, di mana hal mengejutkan terjadi karena apa yang dikatakan Dae-sik itu benar. Mereka tidak akan membebaskan tahanan Taliban, untuk ditukar dengan sandera Korea. Mereka pun memilih untuk menemui pihak Afghanistan, tapi di tengah perjalanan mereka terjebak kemacetan. Terlebih mereka harus mengejar waktu, mereka mencoba melewati gang sempit bahkan sampai melewati jalur yang berlawanan. Tapi tiba-tiba seorang pria turun tepat di hadapannya, dan tiba-tiba pria itu meledakkan dirinya. Di mana hal ini menimbulkan banyak orang terluka, tapi untungnya Jeng ataupun Pak Wakil Menteri selamat dalam insiden ledakan tersebut. Melihat waktu yang semakin sedikit Jeng menghubungi Pak Menteri, di mana ia meminta penarikan pasukan Korea di Afghanistan. Tapi Pak Menteri menolak hal tersebut, karena tidak ingin negaranya dianggap yang berbuat salah. Namun kabar baik didengar Jeng, karena Taliban memberi perpanjangan waktu. Sehingga di saat itu juga Jeng pergi menemui Menlu Afghanistan, ia tidak bisa menuruti keinginan Jeng. Adegan beralih ke pria bernama Kasim, ia yang merupakan orang Korea yang telah lama tinggal di Afghanistan. Adegan kembali ke Menlu Korea, di rapat mereka membahas Jirga yang merupakan Dewan Pemimpin Suku Afghanistan yang memberi keputusan semua masalah di negaranya, dan apabila mereka mengeluarkan keputusan itu berarti para sandera bisa dibebaskan tanpa pertukaran tahanan. Adegan berlanjut ke Dae-sik, ia membawa Kasim untuk menemui perwakilan suku Jirga, kemudian Dae-sik menunjukkan foto para sandera kepada perwakilan Jirga. Tak lama datang Jeng bersama rombongannya. Pada malam harinya mereka mengikuti adat di sana. Pria itu adalah salah satu tokoh kunci Jirga yang memiliki garis keturunan keluarga penting, yang tidak bisa disentuh Taliban. Maka dari itu mereka butuh bantuan pria tersebut untuk membebaskan para sandera. Mereka pun mendapat bantuan dari kepala suku, di mana para sandera akan dibebaskan dengan aman. Kabar ini membuat mereka bertiga senang. Sementara itu hal buruk terjadi karena stasiun TV menyiarkan langsung, terkait kabar para sandera yang merupakan seorang misionaris. Di mana di saat itu juga Kemenlu menelpon pihak stasiun TV, untuk menghentikan siaran tersebut karena kondisi saat ini yang berbahaya bisa memprovokasi Taliban,
tapi ini sulit dihentikan karena pembicaraan dilakukan secara spontan tanpa narasi, terlebih lagi wanita itu bilang bahwa Taliban tidak mengerti bahasa Korea. Alhasil siaran itu pun sampai ke suku Jirga, di mana mereka menyadari bahwa para sandera bukanlah relawan. Mereka marah karena telah dibohongi, akhirnya mereka membatalkan niatnya untuk membantu Jeng dan yang lain. Kementerian Luar Negeri Korea sedang melakukan konferensi pers terkait pembebasan sandera di Afghanistan. Tiba-tiba ia mendapat kabar buruk dari Jeng. Ternyata siaran televisi di Afghanistan mengutip berita dari Korea yang telah diterjemahkan, sehingga Jeng memberi usulan cara lain dengan memberikan uang tebusan melalui orang Afghanistan tersebut. Di saat itulah tiba-tiba Daesik mendapat kabar buruk tentang adanya penemuan mayat orang Asia. Setibanya di lokasi mereka menemukan bahwa mayat tersebut adalah orang Korea, yang merupakan pemandu turis yang di awal film. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka mendapati siaran dari salah satu sandera Korea yang bernama Misok, yang merupakan seorang perawat. Ia menjelaskan bahwa semua sandera diberlakukan dengan baik, bahkan disediakan makanan juga tempat tidur yang layak, tapi di samping itu mereka ditekankan agar pemerintah Korea mengambil langkah lebih cepat untuk menyelamatkan rakyatnya, sedangkan Taliban mengatakan satu-satunya cara membebaskan sandera adalah menukar dengan tahanan Taliban. Mendengar itu membuat mereka menjadi panik, kemudian Daesik membawa seorang perantara bernama Abdullah, yang merupakan pengusaha asal Inggris. Di mana ia pernah berurusan dengan Taliban terkait penculikan, tapi sebelum itu Jeng mencari tahu lebih jelas keterlibatan Abdullah yang bukanlah orang Afghanistan. Abdullah mengatakan ia cukup memahami orang Afghanistan dan dirinya sangatlah ingin membantu para sandera. Tapi perkataan Abdullah tersebut tidaklah membuat Jeng percaya begitu saja. Jeng ingin memeriksa latar belakang Abdullah. Di saat itulah tiba-tiba Abdullah menelpon seseorang yang merupakan sandera. Orang itu adalah Misok yang meminta pertolongan. Misok mengatakan ia bersama 7 sandera lainnya di mana salah satunya sedang sakit. Di malam harinya mereka memisahkan uang secara acak, sebelum dimasukkan ke dalam tas yang telah dilengkapi alat pelacak. Keesokan harinya mereka membagi 2 tim, di mana salah satu tim memeriksa tahanan yang akan dibebaskan. Jeng yang ditemani Daesik untuk bertemu Abdullah. Jeng masuk seorang diri untuk menemui Abdullah dan ia mengatakan akan memberikan uang setelah para tahanan dibebaskan. Di mana di saat itu juga tim lain mengabari jumlah tahanan yang dibebaskan sesuai dengan jumlah sandera. Di sisi lain mereka mendapat informasi tentang Abdullah. Ternyata Abdullah merupakan seorang penipu yang cukup handal. Kembali ke Jeng, ia diminta untuk membawa para tahanan ke sebuah tempat, tapi tiba-tiba Jeng mendapatkan kabar tentang Abdullah yang sebenarnya. Melihat Jeng dalam bahaya, Daesik berniat untuk membantu, tapi ia tidaklah bisa berbuat apa-apa. Karena keselamatan Jeng terancam, ia pun memilih untuk meletakkan senjatanya. Kemudian Daesik berlari melewati gang untuk mengejar mobil Abdullah. Tapi ternyata itu sulit karena mobil tersebut semakin jauh. Kemudian ia mengambil motor warga yang terjatuh untuk mengejar mobil tersebut. Dan terjadilah kejar-kejaran di mana akan diperlihatkan aksi dari Daesik yang merupakan seorang agen intelijen dan pada akhirnya Daesik berhasil melumpuhkan mobil Abdullah. Daesik pun selamat berikut dengan uangnya. Daesik kembali ke markas untuk mengembalikan uang tebusan. Di saat itulah Taliban menghubungi mereka untuk meminta uang tebusan, tapi mereka menyadari itu adalah penipuan karena jumlah sandera yang dikatakan tidak sesuai. Kemudian ada yang menghubungi kembali terkait batas waktu yang sudah habis. Mereka menggunakan sandera agar permintaan mereka dipenuhi di mana terdengar suara sandera yang memohon untuk dibebaskan, dan setelah itu mereka memberikan waktu tambahan sampai besok sore. Keesokan harinya mereka berdua mendapat kabar tentang adanya operasi militer yang dapat memprovokasi Taliban. Di saat itulah Jeng diminta untuk rehat dari kerjaannya, karena pekerjaannya telah selesai. Kemudian Jeng tanpa disengaja melihat tayangan televisi, terdapat keluarga Misok yang berharap Misok pulang dalam keadaan selamat. Melihat itu Jeng menghubungi sekretaris presiden. Jeng mengatakan akan melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Merasa ini adalah kesempatan terakhir, tapi ia malah diminta untuk menuruti perintah menteri.
Dengan perasaan kecewa Jeng meninggalkan kamarnya, tapi tiba-tiba ia mendengar dering telepon dari presiden. Merasa adanya kesempatan yang diyakininya, Jeng berupaya melakukan negosiasi tatap muka dengan Taliban. Tapi ia tidak bisa menjamin keselamatan Jeng sehingga presiden meminta Jeng untuk kembali hidup-hidup. Kabar ini membuat Pak Menteri marah terkait surat undangan terbuka dengan Taliban, tapi Jeng melakukan ini sesuai dengan tugas pertamanya yaitu melindungi warga negaranya. Di saat itulah terdapat pesan dari Taliban yang bersedia untuk negosiasi melalui koneksi dirinya. Daesik mendapatkan informasi pemimpin Taliban yang bernama Javid, di mana video itu menunjukkan bahwa Javid sangatlah disegani dalam kelompoknya. Kemudian Daesik kembali menemui Qasim yang kali ini berada dalam penjara. Ia menawarkan bantuan pembebasan dengan syarat menjadi penerjemah. Mendengar itu Qasim mengurungkan niatnya terkait keselamatan dirinya, tapi setelah Daesik menjelaskan tentang hukum syariat Islam dalam kasus Qasim pun akhirnya menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya mereka ditemani tentara Amerika pergi ke tempat yang telah ditentukan, kemudian Qasim mengatakan hanya negosiator dan seorang penerjemah yang boleh ikut. Mendengar itu Jeng memilih untuk melepaskan rompi, dengan penutup kepala mereka berdua dibawa ke suatu tempat tersembunyinya Taliban. Mereka memasuki sebuah markas Taliban yang di situ terdapat Javid. Ia memperkenalkan diri pada Javid sebagai seorang negosiator untuk melakukan perundingan. Tapi sebelum ia memberikan jawaban lebih jauh, Jeng perlu melihat kondisi para sandera dan tanpa keberatan Javid menunjukkan kondisi mereka. Javid membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin. Dengan keberaniannya Jeng meminta agar Javid melepaskan 3 sandera dahulu. Untungnya Javid mau menuruti permintaan Jeng. Ia akan membebaskan 2 sandera sebagai hadiah dari Tuhan. Di sisi lain Daesik melihat adanya sandera yang diturunkan di mana salah satunya sedang tidak sehat, kemudian Daesik mengabari tentang kedua sandera yang telah aman bersamanya. Tapi tanpa diduga Jeng membuat jawaban yang membuat suasana berbeda, di mana ia mengatakan bahwa tidak adanya pembebasan tahanan, dan dengan ketakutan Qasim menyampaikan kepada Javid, di tengah ancaman keselamatan dirinya. Javid akan menembak salah satu sandera yang merupakan seorang wanita. Javid mengubah syarat yang cukup memberatkan, karena meminta pembebasan semua tahanan Taliban berjumlah 300 orang. Mendengar itu Pak Menteri berniat untuk ke pangkalan militer, di mana hal ini membuat Daesik berupaya untuk menghentikan tindakan yang dapat mengancam keselamatan para sandera. Tanpa diduga pemerintah Korea tiba-tiba menghentikan negosiasi, di mana hal ini membuat Javid marah karena merasa ditipu, dan tiba-tiba terdengar suara ledakan bom yang merupakan serangan militer. Jeng mengatakan ini bukanlah operasi penyelamatan melainkan pembersihan. Javid meminta Jeng untuk menghentikan serangan ini, karena ia menyadari kedatangan Jeng untuk menyelamatkan para sandera, tapi itu tidak bisa dilakukan karena Korea tidak memiliki kekuatan. Javid menganggap Korea negara kaya bisa melakukan apapun, tapi itu merupakan kesalahan terbesar Javid yang terlalu melebih-lebihkan Korea. Sedangkan di tengah operasi ini keselamatan para sandera terancam, karena adanya rencana bunuh diri. Di tengah ancaman Javid, Jeng mengatakan satu-satunya cara adalah dengan uang. Sebenarnya Javid menginginkan uang dan Qasim pun dibawa pergi oleh mereka. Negosiasi pun kembali berlanjut, di mana Javid yang mencapai kesepakatan melalui sejumlah uang, tapi selain itu Javid meminta untuk menarik pasukan Korea dari Afghanistan. Tak lama Daesik mendapat kabar tentang negosiasi yang telah berhasil, bahkan kabar itu pun membuat anggota lainnya bahagia. Keesokan harinya Daesik menjemput para sandera yang berada dalam goa, kemudian tak lama Taliban datang dengan membuat Jeng dan Qasim dalam keadaan selamat. Mereka berdua mengucapkan terima kasih karena kerjasama yang telah dilakukan berhasil, tapi Taliban meminta jaminan orang untuk tinggal sementara terkait keselamatan mereka. Mendengar itu Jeng sempat menawarkan diri, tapi Daesik memaksa agar dirinya lah yang tinggal bersama Taliban. Para sandera pun meninggalkan tempat itu, setelah itu mereka berhasil mendarat dengan selamat di Korea dengan membawa 21 sandera. 3 bulan kemudian Jeng mendapat kabar dari Daesik yang dalam keadaan baik-baik saja bersama Qasim, di mana mereka berdua tetap tinggal di Afghanistan.
Setelah itu Jeng memasuki sebuah ruangan yang telah membahas penculikan yang dilakukan oleh perompak Somalia. Mereka membajak kapal yang membawa 25 orang Korea. Sehingga pemerintah membentuk tim respon cepat untuk menanggulangi hal tersebut. Dan film pun selesai. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film The Point Man. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.